betul, itu memang sekitar bulan Maret 2020 saya itu membuat konten tentang apakah Mbak Yu ini mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia. Dan memang beliau menyebutkan sebuah angka, dan yang dilihat itu akhirnya saya sensor karena memang permintaan dari beliau agar ibunya yang waktu itu masih ada itu nggak dengar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah memang cuma sekali, sebenarnya beliau sempat menyebut beberapa kali, tapi yang akhirnya ditayangkan yang itu dan memang disensor. Dan kalau sekarang istilahnya teman-teman di sini nanya, dan saya tahu ini pasti akan jadi hidangan utama dari pertemuan ini, saya sih no comment. Yang dilihat di channel saya aja, itu yang beliau ingin sampaikan. Dan ya saya menghormati beliau, untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Tapi pas kejadian seperti sekarang ini ya itu kayak sesuatu yang related, dan ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang diberikan satu pertanda yang dia ini bisa lihat dan bisa mengetahui lebih awal gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Intinya seperti yang ada di situ ya, itu yang terjadi. Jadi gini, ada sesuatu yang memang nggak direkam. Maksudnya nggak direkam itu direkam tapi nggak saya tayangkan. Dan saya memilih yang ditayangkan yang itu, dan itu pun sama Mbak Yu ini minta untuk disensor seperti itu. Nah, kalau boleh saya rangkum semuanya, ya saya bilang ya sebenarnya orang-orang seperti Mbak Yu ini memang mengetahui sesuatu lebih awal, dan ada beberapa yang memang kalau kita bilang ya berbeda dengan akhir yang kejadian. Tapi untuk yang satu ini mendingan saya no comment deh. Saya merasa bahwa beliau ini memang orang yang memang istilahnya apa ya, jago di bidangnya lah. Waktu pertama kali dengar ini saya kaget aja. Dan pas kejadian ini terjadi, ya saya kaget, tapi kayak yang oh ya sudahlah, ya memang ini sesuatu yang harus terjadi seperti itu. Saya cuma bisa katakan apa yang akhirnya tayang itu adalah sesuatu yang memang akhirnya kalaupun nanti dilihat oleh ibunya ini nggak akan khawatir gitu. Tapi yang bisa saya katakan di sini adalah Mbak Yu ini memang seorang nujum, dan apa yang terjadi hari ini tuh saya nggak bilang kalau sudah diramalkan ya, tapi sedikit banyak sebenarnya dia sudah tahu. Saya ingin ucapkan selamat jalan untuk Mbak Yu. Dan di sini saya bersama teman-teman juga pasti ingin semua mendoakan agar beliau ini diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan saya bersaksi kalau beliau ini adalah orang yang baik, dermawan, kerja keras. Dia ini orang yang lembut di hati walaupun dia tegas di bibir, dan ringan tangan. Jadi apapun itu kita doakan yang terbaik, dan semoga siapapun di sini yang masih merasa sakit hati kepada Mbak Yu ya memaafkan, dilapangkan kuburnya, dan husnul khotimah. Ya, kata-kata yang masih diingat beliau mengatakan beliau tahu tentang ajalnya sendiri, yang masih terngiang-ngiang di ingatan dunia kita setahun yang lalu. Dan mungkin seperti apa Mbak ketika beliau menyampaikan kepada Mbak? Kita kan lagi ngobrol-ngobrol soal ya masalah ini gimana Mbak Yu, Indonesia sedang ada pandemi dan sebagainya. Beliau menjawab ya intinya begini sampai akhirnya kita ngobrolin di soal pribadi. Dan saya juga tahu Mbak, mungkin saya juga tidak lama lagi seperti itu. Tapi saya hanya menyikapi sebatas ya angin lalu aja, Mbak Yu jangan seperti itu gitu. Pokoknya tetap kita on the track di profesi kita. Mbak menyarankan semangat ya Mbak Yu. Itu kapan Mbak? Setahun yang lalu kita sedang rame-ramenya pandemi di 2020 itu. Terakhir bertemu sudah lama ya, kalau komunikasi terakhir 2 bulan lalu. Kalau terakhir ketemu tahun lalu, tapi komunikasi yang terdekat terakhir itu pas waktu beliau kontroversi soal prediksinya itu ya. Jadi Mbak langsung komunikasi terus memberikan dukungan, Mbak Yu semangat dan seperti itu. Terakhir itu.
Sejauh ini belum bisa dihubungi lagi dari asisten pribadi maupun teman-teman yang dekat dengan beliau. Jadi Mbak belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Rencana ada, tapi kebetulan hari ini kita bentrok, jadi mungkin bentrok jadwal ya. Jadi mungkin nggak bisa ikut takziah ke sana. Secara pribadi, Mbah ikut berbelasungkawa, turut berduka. Mudah-mudahan Mbak Yu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Amin. Kalau alasan yang pasti mereka cuma mengatakan kepada saya, intinya mereka pasti akan muncul setelah ada klarifikasi dari pihak Reski ataupun Pak Triogonya secara resmi ya, mereka pasti akan keluar nanti. Tapi kalaupun dari pihak Reski ataupun Pak Triogo tidak mengeluarkan statement atau klarifikasi, di pengadilan pasti mereka tetap harus hadir. Gitu. Pasti akan ada di pengadilan nanti mereka. Kalau dari saya sih memang saya nggak pernah keluarin fotonya klien saya ya, tapi kan kita tahu di media sudah banyak yang beredar ya. Ya bisa, mungkin kemungkinan ya saya tidak bisa berani bilang iya atau enggak, tapi kemungkinan itu benar lah. Iya. Nanti kalian bisa tahu lebih tahu lah daripada saya. Media pasti lebih pintar untuk nyari tahu siapa orangnya. Itu kalau itu saya sudah pernah ditanya juga tuh masalah video itu. Yang pertama saya sendiri belum nonton video itu, video apa. Tapi dari keterangan klien saya juga, saya sudah sempat tanya sama klien saya. Itu saya pernah ditanya masalah video, saya pernah tanya begitu. Terus dia jawab, oh bukan, itu bukan dia. Bukan, dia sudah jawab langsung itu bukan dia. Karena pada saat kejadian dia sama Reski itu di rumah, bukan di apartemen. Di apartemen kan video itu kok nggak salah kan? Bukan. Kalau itu klien saya sudah jawab bukan dia. Bukan dia. Sampai sekarang setelah kita daftarkan juga belum ada respon, belum ada klarifikasi apa-apa, menghubungi saya juga belum ada. Hampir beres lah semuanya, alhamdulillah. Tinggal nanti dimudahkan aja, semoga diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, cuaca mendukung. Itu yang tanggal 4 acaranya apa sih Bang? Acara apa tuh? Boleh tahu. Ya seperti ya pengajian nih, seperti pengajian, dan mungkin kita minta restu kepada orang tua juga. Kita bareng berdua. Ya pasti udah hampir beres lah semuanya, alhamdulillah. Tinggal nanti dimudahkan aja, semoga diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, cuaca mendukung. Untuk Pak Bambang Susatyo sendiri, apakah memang sudah dijadikan saksi atau gimana? Insya Allah beliau berkenan untuk menghadiri akad kita nanti sebagai saksi. Saya nggak menganggap pernikahan saya pernikahan mewah, cuma memang kita kan memang mempersiapkan pernikahan itu yang terbaik ya. Karena menurut kita nikah itu adalah sesuatu yang dipersiapkan secara matang dan pengen acara yang hanya sekali seumur hidup gitu. Jadi ya kita pengen yang terbaik. Kalau masalah orang menilai sesuatu itu mewah, itu tergantung dari persepsi orang lain menilainya. Kalau dari kita sudut pandang kita sendiri, kita pengen yang terbaik, kita pengen yang bikin sesuatu acara yang bisa dikenang lah. Dari video yang disampaikan di sini tentang Lesti dan Bilar, kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka menyampaikan ini. Ketika mereka menginformasikan, mereka berdua membacakan di sini, lihat ekspresi wajahnya Bilar, Mas Bilar. Kemudian Mbak Lesti sini, karena mereka memang berdua membacakan ya, maka ya lihat dari wajahnya, dua-duanya menunjukkan bahagia karena sudut dari mulutnya, terus kemudian matanya itu juga menggambarkan bahwa dia dalam kondisi yang cukup happy. Di senyumnya masih lepas gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana mereka menyampaikan itu dalam bentuk kebahagiaan satu proses itu. Ya. Dan bagaimana dia memandang Mas Bilar melihat pastinya, kemudian bagaimana meresponnya. Itu yang terjadi di video yang pertama itu. Ketika ditanya apakah yang bersangkutan terlihat kaget, lebih kepada bagaimana di awal ketika pengumuman disampaikan oleh Mbak Lesti itu, dan Mas Bilar hanya mendengar, dalam posisi mendengarnya itu, dia terlihat memang belum dalam kapasitas untuk bisa sharing dan kemudian juga bisa berpendapat, karena dia hanya menggerakkan sesuatu tanpa merespon atau tanpa berkata-kata dengan sedikit lebih panjang. Nah, itu yang terjadi dengan Mas Bilar. Ya semoga ini sebuah presiden yang bisa jadi
baik dan kemudian juga menjadi satu langkah awal untuk memastikan bahwa prosesnya mereka bisa berjalan dengan lancar. Banyak sekali, dan teror itu dari bulan Februari sampai sekarang. Itu loh. Yang dimana terornya ini yang pertama itu adalah teror masuk ke kakak ipar saya. Kakaknya Vena, istri saya, adalah dia mendirect message langsung melalui Instagramnya Nindi ke kakak ipar saya, bilang info aja Pak, Leman dan Lia yang dijadikan antek-antek kita Vena yang ngolok-ngolok gua udah di sel penjara sekarang. Teror terhadap ibu saya yang dikirimkan bunga. Ini seolah-olah dari laki-laki lain. Teror lagi masuk ke tokoh masyarakat tempat papa saya tinggal. Terus teror lagi, ini yang baru-baru ini teror ke kakak ipar saya, istri kakak saya yang pertama, banyak fake account. Saya nggak tahu, pokoknya teror itu ke keluarga setelah ada permasalahan Aska dengan Nindi. Berarti selama ini aman aja. Sebelum ada permasalahan kita tidak pernah ada teror-teror. Ya, gugatan cerai 11 Januari 2021. Mulai teror Februari 2021. Iya. Sampai sekarang. Masih banyak yang bisa saya laporkan. Jadi lapor yang pertama itu terkait dengan ayahnya melaporkan Nindi dugaan tindak pidana ITE yang dia memposting macam-macam lah itu, dan itu dalam Polres Jakarta Selatan. Ada lagi lapor ke Komnas HAM minta perlindungan dan mengadu adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh oknum. Nama oknumnya dan orang yang membawa senjata semuanya ada di Komnas HAM. Kita lihat masih ada banyak ini. Ya kita tunggulah, nanti kalau enggak kita ledakin lagi. Perlu diketahui, I'm not hater. Aku bukan pembenci Shandy. Sepertinya kita memang harus bertemu karena dari lubuk hati saya yang paling dalam, Shandy, saya sayang sekali kepada Claire dan saya banyak menerima masukan dari netizen yang lainnya. Sungguh mereka juga sayang sama Claire. Saya sampaikan di sini, Shandy, tidak ada yang membenci Shandy. Mereka sebenarnya sayang sama Claire. Kepada seorang oknum perawat di Manado yang melalui medsos katanya diduga sering mengata-ngatain putrinya, ya, misalnya dibilang kurang gizi lah dan sebagainya. Ya, jadi kata-kata yang bersifat diduga merendahkan, ya. Jadi saya diminta informasi. Apakah dia mau minta maaf atau tidak, apakah akan lapor polisi atau tidak, ya saya belum tahu. Mungkin saya agak emosional. Untuk disitunya saya meminta maaf kepada Shandy karena sudah bersikap sedikit kasar. Kalau pelakunya mau minta maaf harusnya datang ke hadapan dari Shandy Aulia baru di depan umum. Harusnya begitu dong, ya. Nggak boleh dong habis mengeluarkan kata-kata begitu saya nanya aja, misalnya ngomong di luar sana, harus di forum resmi gitu. Ya ini salah satu contoh, salah satu efek jerah agar para netizen itu jangan sembarangan kalau mengkritik gitu loh, atau mau kasih pendapat terlepas dari suka atau tidak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.